konsep hidup kita bukan lagi take and give. Konsep kita adalah give and give. Di mana Anda dan saya tidak pernah berhenti untuk mengasihi. Oleh karena itu jaga hatimu. Karena menjaga hati bukan tugas Tuhan. Bukan tugas orang-orang yang ada di sekitarmu. Itu tugas Anda dan saya. Demikianlah kami datang dengan pikiran yang tunduk, hati kami terbuka. Kami percaya firman adalah pribadi Allah itu sendiri. Karena itu berbicaralah sekali lagi. Malam hari ini tidak hanya pembelajaran, tetapi ada lawatan di dalamnya, di mana kesembuhan, jawaban doa, permohonan hikmat dibukakan atas kebenaran pada malam hari ini. Dan kami percaya tidak pernah sia-sia perjumpaan di altar Tuhan. Pasti ada terobosan yang terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baiklah, shalom. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang judul yang sangat klasik. Judulnya, topik kita malam hari ini adalah menjaga hati. Kenapa saya sebutkan klasik? Karena ini topik yang mungkin sering terdengar atau mungkin justru sudah jadi langka untuk didengar lagi. Ada 3 hal kenapa Anda dan saya harus menjaga hati. Yang pertama adalah karena hidup Anda dan saya adalah pesanan Tuhan. Nah, berbicara mengenai pesanan Tuhan dari Mazmur 37 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-24, demikian firman Tuhan tertulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Di dalam bahasa Indonesia, di sana tertulis Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kata Tuhan menetapkan itu cenderung mengacu kepada sesuatu yang mutlak, sesuatu yang tidak bisa dirubah, sesuatu yang udah harusnya begitu. Nah, menarik adalah terjemahan dalam bahasa Inggris lebih pas diterjemahkan dari teks aslinya. Di sana tertulis the steps of a good man are ordered by the Lord. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia Tuhan menetapkan, di dalam teks aslinya diterjemahkan di King James disebut ordered by the Lord. Nah, oleh karena itu sadar atau tidak bahwa hidup Anda dan saya adalah pesanan Tuhan. Nah, karena hidup Anda dan saya adalah pesanan Tuhan, maka harusnya hidup orang percaya itu memenuhi apa yang Tuhan pesan. Nah, untuk memenuhi apa yang Tuhan pesan, Tuhan memberikan tools di dalam diri orang percaya, yang tools itu disebut hati. Disitulah terjadi kepekaan untuk kita mengerti apa yang Tuhan pesan, reserve ya, di mana hati nurani adalah reserve yang Tuhan berikan kepada manusia sehingga sejahat-jahatnya orang tersebut masih memiliki kesadaran untuk berbuat baik. Nah, kata Ibrani untuk hati nurani digunakan kata yetser. Yetser itu artinya dorongan, keinginan, pikiran, kemauan. Itu artinya hati adalah sumber di mana sesuatu terdorong untuk melakukan. Sebuah keinginan yang diolah dan tempatnya adalah hati. Di mana pikiran memulai berpikir adalah hati. Lalu kemudian kemauan terbentuk yang mana dimulai dari hati. Oleh karena itu, karena hidup Anda dan saya adalah pesanan Tuhan, lalu kemudian untuk memenuhi pesanan Tuhan itu kita butuh kepekaan, dan kepekaan itu adalah hati, maka penting untuk menjaga hati. Nah, kata Ibrani modern untuk hati nurani yang di dalam bahasa Inggris yang kita kenal dengan istilah conscience disebut matchpoon. Ya, matchpoon ini bisa juga dieja dengan matchpen. Ya, di mana matchpoon atau matchpen adalah salah satu hal yang menarik dari hati adalah bisa mengetuk
jiwa manusia dalam keadaan tertentu akan kebenaran. Nah, dalam bahasa Ibrani modern, si matspun atau matspen ini juga punya pengertian penunjuk arah. Jadi bagaimana seseorang mengalami tuntunan didirect oleh hati nuraninya. Nah, oleh karena itu hati nurani adalah penunjuk arah bagi jiwa. Nah, di dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah hati nurani. Sesuatu yang berbicara dari hati. Kata hati nurani itu serapan dari bahasa Arab yang berasal dari kata nur aini, yang artinya adalah cahayanya hati, di mana hati Anda dan saya memberi sebuah pencerahan yang pencerahan itu berdampak kepada dorongan kita, pencerahan itu berdampak pada keinginan kita, berdampak pada pikiran, kepada kemauan. Sehingga jelas, karena orang yang paling tersesat di dunia ini adalah dia nggak tahu apa yang dia pengen. Dia nggak tahu kenapa dia melakukan sesuatu. Padahal dimulai dari dorongan, itu seseorang udah harus jelas. Nah, oleh karena itu kenapa Anda dan saya harus menjaga hati? Yang pertama, karena hidup Anda dan saya adalah pesanan Tuhan. Nah, yang kedua, kenapa kita harus menjaga hati adalah karena hatimu, hatiku adalah tanda pengenal diri. Orang-orang di sekitar kita bisa mengenal kita dari prestasi, pencapaian, dan berapa banyak yang kita punya tentang segala sesuatu di dalam apa yang kita kerjakan. Tetapi Tuhan tidak mengenal Anda dan saya dengan cara dunia mengenal Anda dan saya. Oleh karena itu Roma 2 ayat yang ke-14 di sana tertulis demikian. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Roma 2 ayatnya yang ke-14 adalah jawaban dari pertanyaan standar para mahasiswa teologia seputar mata kuliah tentang keselamatan. Yang pertama pertanyaan mereka adalah apakah keselamatan itu bisa hilang? Yang kedua pertanyaan yang paling standar ditanyakan adalah bagaimana nasib orang-orang yang mati sebelum atau pada masa kerajaan-kerajaan zaman dahulu yang belum mendengar nama Yesus. Sementara Alkitab mengatakan tidak ada satu nama di bawah kolong langit ini yang olehnya kita menerima keselamatan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, Roma 2 ayat yang ke-14 adalah jawaban dari pertanyaan tersebut, bahwa ada kondisi pada masa-masa tertentu di mana yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Lalu kemudian di 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 demikian tertulis firman Tuhan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Samuel adalah orang yang terbiasa sejak masa kecilnya mendengar suara Tuhan secara audible. Bahkan ketika pertama kali dia mendengar suara Tuhan adalah memanggil namanya sendiri. Tetapi di kemudian hari, seorang yang terbiasa dengan suara Tuhan yang audible, rupanya juga tertipu dengan panca indera mata. Di mana ketika Tuhan perintahkan dia untuk mengurapi Daud, apa yang dia lihat dengan matanya itu akhirnya menjadi tidak selaras dengan apa yang Tuhan tunjuk orangnya. Karena memang pada dasarnya manusia melihat apa yang kelihatan, sementara Tuhan melihat
bukan dari ukuran itu. Dan ukuran yang Tuhan lihat adalah hati. Nah, Roma 8 ayatnya yang ke-27 di sana tertulis demikian. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saya highlight Allah yang menyelidiki hati nurani. Kurang lebih begini summary-nya. Hidup Anda dan saya firm. Di awal kita bahas bahwa hidup kita ini pesanan Tuhan. Dan untuk memenuhi apa yang Tuhan pesan, maka kita butuh arahan petunjuk. Nah, sensor untuk bisa menerima arahan dan petunjuk dari Tuhan, sensornya ada pada hati. Karena itu penting menjaga hati, karena hati adalah sensor untuk Anda dan saya bisa memenuhi pesanan Tuhan dalam hidup kita. Dan apa yang Tuhan pesan itu pasti sempurna, apa yang Tuhan pesan itu pasti baik adanya. Kalau Anda dan saya memesan sesuatu pasti yang baik, apalagi Tuhan yang memesan. Oleh karena itu Anda dan saya adalah pesanan Tuhan. Karena kita adalah pesanan Tuhan, maka hidup kita harusnya memenuhi apa yang Tuhan pesan. Dan untuk memenuhi itu semua kita butuh sensor, dan sensor itu adalah hati. Karena itu penting untuk menjaga hati, bukan menjaga pesanan itu, tetapi menjaga hati supaya sensor kita tetap peka untuk memenuhi apa yang Tuhan pesan. Nah yang kedua, kenapa Anda dan saya harus menjaga hati? Karena dari hati Tuhan mengenal Anda dan saya. Di mana Allah itu memperhatikan kenapa Anda dan saya melakukan sesuatu. Beda dengan manusia. Orang-orang di sekitar kita itu mengenal kita atas apa yang kita lakukan. Sementara Tuhan tidak demikian. Allah memperhatikan alasan kenapa Anda dan saya melakukan hal tersebut. Lalu kemudian langkah demi langkah bagaimana kita melakukan itu Tuhan memperhatikan. Ya, jadi kalau orang lain memperhatikan prestasi, memperhatikan apa yang kita kerjakan, kalau Tuhan memperhatikan kenapa Anda dan saya mengerjakannya, lalu kemudian bagaimana Anda dan saya melakukan apa yang kita kerjakan itu dengan alasan yang Tuhan sudah lihat. Dan kemudian tiap langkah yang kita ambil dalam hidup ini tentunya adalah respon hati. Oleh karena itu berhenti main drama dengan Tuhan. Anda dan saya bisa undercover, bisa manuver dari apa yang kita lakukan di hadapan banyak manusia, tapi Anda dan saya nggak bisa bohongi Tuhan tentang alasan kenapa kita melakukan sesuatu dan bagaimana kita melakukannya. Karena dari respon hati, Tuhan mengetahui itu. Lalu kemudian yang terakhir adalah tentang menjaga hati. Kenapa Anda dan saya harus menjaga hati? Karena urusan jaga hati itu bukan urusan Tuhan. Urusan menjaga hati adalah urusan Anda dan saya. Amsal 4 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Perhatikan baik, Amsal 4 ayat 23, ini berseberangan dengan lagu rohani yang Anda dan saya pernah kenal. Maka hati-hati dengan lagu yang kita nyanyikan. Karena sering kali kita suka dengan simfoninya, kita bernyanyi karena itu enak didengar, tetapi kita lupa kalau kalimat demi kalimat justru kontra dengan firman Tuhan. Masing-masing kita pasti pernah mendengar lagu ini. Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Ini lagu yang enggak sesuai dengan firman. Karena firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita fix malam hari ini deal dengan firman bahwa
menjaga hati itu bukan urusan Tuhan. Menjaga hati itu urusan Anda dan saya. Dan firman Tuhan memerintahkan Anda dan saya untuk menjaga hati. Oleh karena itu Ayub 22 ayat 22 di sana tertulis demikian. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Hidup ini digerakkan oleh perasaan yang muncul dari hati. Maka dari itu tadi di pertengahan saya sampaikan bahwa tiap langkah dalam hidup ini kita ambil adalah hasil dari respon hati. Oleh karena itu perasaan mendorong Anda dan saya melakukan sesuatu. Diolah dari hati. Nah, cara hati Anda dan saya mengolah itu dipengaruhi dari apa yang dikonsumsi. Oleh karena itu, baiklah kita mengkonsumsi firman lebih banyak dalam hidup ini daripada Anda mengkonsumsi apa kata dunia. Karena ketika Anda dan saya membaca, mempelajari, menggali lagi lebih dalam, merenungkan, melakukan lagi, belajar lagi, membaca lagi, merenungkan kembali, melakukan lagi, maka memori pikiran Anda dipenuhi oleh firman dan perasaanmu, perasaanku dipenuhi oleh perasaannya Tuhan. Sehingga kita menjadi terbiasa merespon segala sesuatu dengan sikapnya Tuhan. Oleh karena itu, karena menjaga hati itu tugas Anda dan saya, bukan tugasnya Tuhan, bukan tugasnya orang lain. Karena berapa banyak hubungan rusak karena kita menuntut orang lain untuk paham perasaan kita. Sementara itu bukan tugas mereka. Kita maunya take and give. Kalau kamu perlakukan saya dengan baik, saya perlakukan kamu dengan baik. Perhatikan ini, buat setiap kita yang paham akan anugerah, konsep hidup kita bukan lagi take and give. Konsep kita adalah give and give. Di mana Anda dan saya tidak pernah berhenti untuk mengasihi. Oleh karena itu jaga hatimu, karena menjaga hati bukan tugas Tuhan, bukan tugas orang-orang yang ada di sekitarmu. Itu tugas Anda dan saya. Dan untuk menjaganya, penuhi dengan firman. Lalu kemudian di dalam Lukas 21 ayat 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kita yang bisa lihat ayatnya di tampilan multimedia, ada yang saya highlight di sana, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Jadi gini, seringkali kita memberi nasihat ketika orang tua sakit, nasihat yang paling konyol adalah mendorong, menyarankan orang tua kita untuk tidak banyak berpikir. Sementara orang yang punya otak itu pasti berpikir. Ya. Jadi tidak bisa perintahkan orang, menyarankan, menghimbau untuk berhenti berpikir. Karena masih hidup berhenti berpikir itu zombie namanya. Ya. Nah, yang penting adalah pikirkan apa yang penting buat Tuhan. Karena itu menjaga hati selain penuhi dengan firman, mari kita pikirkan perkara-perkara yang kekal. Apa yang penting buat Tuhan, apa yang menyenangkan buat Tuhan. Karena ketika Anda dan saya penuhi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang kekal, maka nilai yang kita bangun adalah kekal. Dan apa yang kekal itu membuat Anda dan saya tidak bisa diikat oleh apapun lagi di dunia ini. Jaga hati, karena hidup Anda dan saya adalah pesanan Tuhan. Dan apa yang Tuhan pesan, itu sempurna. Anda dan saya sempurna adanya, karena Tuhan yang pesan Anda dan saya terlahir untuk ada di dunia ini. Dan bagaimana Anda dan saya menjalani hidup ini, Tuhan perhatikan alasan Anda dan saya melakukannya. Karena itu waspada, karena itu berjaga-jaga dan bijaksana menghitung hari-harimu. Dan akhirnya bukan tugas Tuhan, bukan tugas orang banyak untuk menjaga perasaanmu, tapi tugas Anda dan saya untuk menjaga hati. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Hamba-Mu terbatas berbicara, namun roh Tuhan yang memampukan kami boleh paham menangkap pesan Tuhan ini dari pimpinan Roh Kudus. Sehingga tidak ada satupun yang terlewat dari pengajaran malam hari ini. Setiap kami mengalami lawatan Tuhan yang kudus untuk dibuat mengerti, dikuatkan, bahkan mempercepat langkah kami untuk sampai pada tujuan Tuhan digenapi melalui hidup kami. Sehingga pembangunan tubuh Kristus menjadi lebih sempurna dan hidup yang senantiasa mengarah kepada satu kepala Yesus Kristus Tuhan. Amin.